Lah, mantan anggota dewan, di sini kita berdiskusi ya. Malu kok dikit mengata-ngati orang penipu, tapi bukti tak ada. Silakan tunjukkan yang 6 dulu, yang 6. Yang 6 tunjukkan dulu. Yang 6 sama pendeta. Yang 6 dulu. Kok ribet Aku kali? bilang 8, kau bilang 6. Yang 6, tunjukkan dulu yang 6. Nggak perlu yang 6, yang 8 biar ku tunjukkan langsung. Biar kau pikirnya ada yang semua sama aku. Yang 8 langsung. Berarti kau penipu kan? Tidak ada yang 6 kan? Kau yang penipu, kau yang penipu. Ya tunjukkanlah yang 6, tunjukkan yang 6. Lihat muka kau itu muka penipu. Tunjukkan dulu yang 6. Sabar. Kau. Tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an fihi syifa'un linnas ay fil asl. Di dalam madu ada obat untuk umat manusia. Sehingga Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa ketika ada sahabat Rasulullah punya penyakit yang ada di dalam perut, maka Rasulullah mengatakan minumlah madu. Nah, di sini ada madu dari sahabat kita, produk dari sesama umat Islam yang insya Allah baik untuk tubuh kita, bisa untuk menambah kesehatan dan stamina kita dalam beberapa kegiatan, yaitu madu yang bernama madu asli murni by Mu'allaf HMC. Ini bisa diorder dan jangan lupa sebelum meminumnya niat mengikuti sunnah Rasulullah, membaca basmalah, dan jangan lupa pegang dengan tangan kanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Para polikardus ini teman-teman terus saja melakukan fitnahan-fitnahan kepada Islam dengan motivasi untuk mendapatkan kekayaan duniawi. Dengan menghujat Islam, mereka mendapatkan uang dari hasil donasi para polikardus, laskar polikardus yang Islamfobia, orang-orang Kristen yang Islamfobia, yang mereka ajak untuk menghujat, menghina Islam, teman-teman. Kita tahu ya, banyak sekali orang-orang di luar sana yang sebenarnya dendam, yang sebenarnya benci dengan Islam, tetapi tidak bisa meluapkannya di dunia nyata. Nggak bisa, teman-teman, karena dia sadar dia tinggal di lingkungan Muslim. Dia sadar dia tidak bisa melakukan apapun di dunia nyata. Karena itu dia dukung orang-orang yang menghujat Islam. Itulah dikatakan makin kamu menghujat Islam, makin banyak orang-orang yang akan mendukung kamu. Makin banyak donasi yang akan kamu terima. Itu yang ngomong dari pihak Kristen sendiri ya, teman-teman ya. Bukan dari kita. Tapi Rudi Iskariot, Mikana, Pak Bom, RK, mereka sendirilah yang mengakui memang makin hujat Islam, makin banyak orang Kristen yang suka. Makin banyak donasi yang akan kamu terima. Dan mereka pikir dunia itu hanya melulu soal kenikmatan demi kenikmatan. Karena sekali lagi teman-teman, memang ada perbedaan pandangan antara umat Muslim dan umat non-Muslim. Bagi umat Muslim, dunia adalah penjara. Begitu banyak aturan-aturan, begitu banyak batasan-batasan yang membuat kita merasa bahwa kita terpenjara di dunia ini. Tapi ingat, yang kita incar adalah hidup yang kekal, teman-teman. Yang kita incar adalah jannah, adalah akhirat, di mana segala kenikmatan itu bisa kita dapatkan nanti waktu di jannah. Berbeda dengan orang-orang nonis, teman-teman. Bagi mereka, kenikmatan itu di dunia. Karena begitu di akhirat nanti, mereka malah dibatasi. Mereka malah seperti robot hidupnya. Hanya memuji, menyembah selama-lamanya. Bahkan konon ada yang perang naga, teman-teman. Bayangkan, surganya perang naga. Kalaupun nggak perang naga, memuji, menyembah. Tidak ada lagi kenikmatan-kenikmatan yang bisa mereka rasakan. Yang bisa mereka dapatkan di sana, teman-teman. Untuk itu mereka lampiaskan. Mereka lampiaskan semua saat di dunia. Karena menurut mereka nanti di surga nggak ada lagi itu semua. Nggak ada lagi makanan enak. Nggak ada lagi bisa beli rumah mewah. Nggak bisa lagi kumpul kebo. Ya, karena nanti di surga mereka kawin. Mereka kawin dengan Tuhan mereka. Jadi kawinnya tuh cuma sama Tuhan. Nggak bisa sama yang lain. Tuhannya yang berbentuk domba. Tuhannya yang bertanduk 7, bermata 7, teman-teman. Jadi selama di dunia kumpul kebo terus.
nikmati terus perjinahan dan sebagainya. Itulah kenapa Edis, Sofiatul itu begitu ngotot. Harus segera siap. Rumah kumpul kebonya. Jadi memang kenikmatan dunia itu yang diincar oleh mereka. Dan mereka pikir, mereka enjoy-enjoy saja, mereka bisa hindari yang namanya penghukuman. Mereka lihat senior-senior mereka. Ada yang namanya Paul Jang, Saifuddin Ibrahim, yang berhasil kabur dari tanggung jawab, ya, dari tanggung jawab karena menghujat agama Islam. Mereka pikir bisa hidup bebas. Mereka pikir bisa tuh dengan cara kabur ke Amerika menghindari hukuman. Tapi ingat teman-teman, ingat ya, penghakiman itu di akhirat. Kalau kamu dapat balasan di dunia, seharusnya kamu bersyukur. Karena itu mengurangi hukumanmu nanti waktu di akhirat. Minimal dikurangi. Ya, minimal dikurangi saat kamu rasakan di dunia. Dan kita sudah lihat, satu persatu penghujat-penghujat Islam ini mendapatkan balasan, teman-teman. Mendapatkan balasan. Saya ambil contoh, nggak usah jauh, Rudy Iskariot. Rudy Iskariot ini dulunya adalah seorang pencemooh, seorang penghujat Islam. Dia pikir dengan menjual laptopnya, dia berhasil kabur ya dari tuntutan pihak kepolisian terhadap hujatan yang dia buat dulu. Dan saya cukup menyayangkan ya, waktu itu ada beberapa pihak Muslim termasuk Pak Edi Preno yang membela Rudy Iskariot. Dulu dia pikir Rudy Iskariot nggak bersalah, tetapi 3 tahun yang lalu Rudy Iskariot mengakui sendiri bahwa memang 12 tahun yang lalu, ya 12 tahun yang lalu itu dia yang menulis postingan tersebut di Facebook dan laptopnya dia gadaikan, dia jual, dia buang barang bukti. Dan memang pihak kepolisian zaman dulu belum secanggih sekarang. Rudy Iskariot buang barang bukti dan dia pikir dia akan bebas. Dan dia melanjutkan hidup dengan cara menghina Islam. Barulah sekarang agak tersadarkan. Sekali lagi, baru sekarang mulai agak sadar. Karena dia lihat selama 10 tahun menghina Islam, ternyata tidak ada dampaknya. Tidak ada dampak bagi kekristenan. Yang ada orang makin meninggalkan Kristen. Nggak ada dampak positifnya. Nggak ada yang mualaf karena hujatan dan hinaan yang dibuat oleh Rudy Iskariot ini. Yang ada adalah apa? Orang makin mengenal Islam. Dan sekarang dia mengaku sudah bertobat. Ngakunya teman-teman. Tapi kita bukan seperti orang-orang sebelah yang langsung percaya. Yang langsung percaya saat Paulus mengatakan, saya sudah bertobat, mulai sekarang saya bagian dari kalian. Oke, kamu jadi pimpinan kami. Kita nggak seperti itu. Kita lihat, benarkah ini? Istiqomahkah gini? Betul nggak? Umat Muslim itu adalah umat yang berproses, yang melihat proses. Dan tentu saja, walaupun kamu mengatakan sudah bertobat, dosa-dosamu di masa lampau, itu tetap harus kamu pertanggungjawabkan. Dan Rudy Iskariot mulai mendapatkan balasannya saat di dunia. Dan sebenarnya ini hal yang bagus. Satu, ini bisa membuat kamu introspeksi diri, sadar bahwa Allah lah pemilik segalanya. Allah lah yang pembalas segala tipu daya serta hinaan, hujatan yang kamu buat. Sehingga kamu bisa sadar bahwa Allah berkuasa di atas segalanya. Bahkan Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkan oleh Allah. Di kitab kalian sendiri tulis, walaupun kalian menyangkal dengan mengatakan itu Allah. Oke? Terus mengurangi dosa Rudy Iskariot, kalaupun seandainya dia mati dalam keadaan kafir. Minimal dosa-dosanya sudah mulai dia tebus saat di dunia. Dan Rudy Iskariot mulai mendapatkan balasannya dengan kesusahan-kesusahan yang dia alami. Harus lari dari rumah saat dicari oleh Galarua. Dan sekarang orang-orang di kotanya memanggilnya sebagai pengkhianat dan penggelap donasi. Orang-orang Kristen sekarang sudah tahu bahwa Rudy Iskariot ini adalah seorang penipu. Dan menurut Rudy Iskariot itu adalah penderitaan karena anaknya itu nanti akan dicemooh oleh teman-temannya bahwa bapaknya ternyata tukang penggelap donasi. Jadi Rudy Iskariot sudah mulai mengalami yang namanya pembalasan demi pembalasan. Inilah azab
yang nyata di dunia, teman-teman. Jadi bukan melulu wah kena penyakit, dimakan rayap, dimakan virus-virus gitu. Enggak, teman-teman. Rudy sekarang sudah mengakui bahwa dia mengalami segala masalah demi masalah. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan. Orang yang jauh dari Allah pasti nggak akan ada ketenangan. Dan ini sudah dialami. Termasuk saat dia berhadapan dengan Ibu Francisca ini. Dihajar teman-teman ya. Ini kita dengarkan dulu. Ya, biar jangan nama pendeta, tetapi nama GB Kairos. Dia putar balikkan ke yayasan, ke sini, dan dia mengatakan bahwa gedung itu bisa dipakai oleh siapapun, ya, atas izin dia. Maka saat kami rapat, belum lagi selesai rapat, Pak Bom, dia bilang, oke. Ya, tolong dibacakan, tunjukkan biar jangan ada kalimat atas izin saya, itu keliru. Itu atas izin gereja, tunjukkan surat itu. Sini bicara fakta dan data ya, silakan. Jangan bicara fitnah. Bukan 6 tapi 8. Pertama bukakan. Pertama 6. Tidak ada pertama 6, langsung 8 itu, langsung 8. Enggak ada 6. Benar ya? Sabar. Pendeta. Buka. Ibu kan yang menuduh, bisa tunjukkan bukti kan, karena macam ibu kan. Tunjukkan Francisca. Di sini kau kusikat mulut kau, lihat. Silakan harus pakai data. Sikat mulut aku. Memang betul kau bilang kayak gitu. Banyak kali cerita kau. Ya, tunjukkan mana 6. Tunjukkan. Yang ada 8, tidak ada 6. Kau bikin aturan-aturan ke gereja supaya Oh, wajib. Karena aku yang memberi. Wah, wajar dong. Silakan. Kalau nggak mau diberi aturan, kau bangun sendiri. Kalau nggak diberi aturan, bangun sendiri. Nggak, tunggu, buat dulu. Biar dilihat orang yang 6. Silakan, yang 6. Tunjukkan. Saya kirim, Pak. Ada sama Jangan saya. kirim, tunjukkan saja sekarang. Udah aku kirim. Ambil HP. Mumpung sekarang kan ada open kamera, sekarang sudah. Bicara di sini harus ada fakta dan data. Ambil HP kau. Yang 8 itu. Ada yang 8 itu. Ada aku kirim sama kau. Ada. Lagi ku simpan apanya, kertasnya itu semua. Biar ku kirim sama yang 8. Oh ya. Sama O. Ada ku kirim sama. Jangan kau bikin peraturan. Kau bikin peraturan semua sama kami, hah? Kau bilang harus nuruti peraturan. Emangnya gereja kau kan? Peraturan lah, poin-poin kau bikin ya. Kau bikin poin-poin sama kami. Pakati karena saya mau menyerahkan harta benda saya. Silakan. Tidak harta benda kau, itu dari donasi. Kau bawa-bawa nama pembangunan GB Kairos. Tanahnya itu punya aku, Francisca. Jangan kau bilang tidak ada harta benda aku situ. Bukan mau kondo aku situ. Tunjukkan 8 perjanjian itu, tunjukkan. Sabar kau, sabar. Ada. Tidak perlu kau banyak kali bacot kau situ. Ada 8 perjanjian. Biar ku tunjukkan sama 8. Aku mau lihat yang 6 itu apa. Yang 8 itu, biar tahu kau ya. Kita rapat di rumah pendeta ya. Apa kau bilang sama gereja? Mau kau bikin kan? Kan paus dulu lewat. Tunjukkan baru yang 8. Paus lewat. Semua harus ada bukti. Jangan hanya omon-omon. Omong-omong lah, muncung kau tuh penipunya kau memang. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Yang kencang-kencang ya. Jaga bahasa. Lah, mantan anggota dewan, di sini kita berdiskusi ya. Malu kau dikit mengata-ngati orang penipu, tapi bukti tak ada. Silakan tunjukkan yang 6 dulu, yang 6. Yang 6 tunjukkan dulu. Yang 6 sama pendeta. Yang 6 dulu. Kok ribet Aku kali? bilang 8, kau bilang 6. Yang 6, tunjukkan dulu yang 6. Nggak perlu yang 6, yang 8 biar ku tunjukkan langsung. Biar kau pikirnya ada yang semua sama aku. Yang 8 langsung. Berarti kau penipu kan? Tidak ada yang 6 kan? Kau yang penipu. Ya tunjukkanlah yang 6. Lihat muka kau itu muka penipu. Tunjukkan dulu yang 6. Sabar. Tunjukkan dulu yang 6. Satu-satu, Francisca. Tunjukkan yang 6, baru yang 8. Silakan. Kalau aku salah, semua orang menyaksikan. Silakan. Mana yang ku kirim sama kau itu? Ada ku kirim sama kau kan? Di HP ku ini semua.
Ada ku kirim sama kau kemarin. Wah, dia apa ini aja. Nanti Ya. aja lanjutnya. Hah? Ada di sini. Ada di sini ku kirim. Udah kau hapus ya? Ku kirim semua. Perhatikan, tadi ada paus lewat nyasar gak tuh? Seharusnya ke Amin Wijaya kali Pak Bom Bom. Bom Bom, ini yang dibikinnya Pak Bom Bom. Baca kalian lah ini. Apakah kami yang keluar baca ini? Kami minggu ini GBK harus angkat kaki dari gedung yang kubangun. Dibilangnya tidak diusut, tidak diusut. Putar kamera boleh Bu. Kasih dulu. Coba putar kamera tanggal berapa itu? Buat dulu tanggal berapa itu? Dulu. Dapat Bensinnya rumah. masih kurang. Dapat rumah itu untuk ibadah. Bensinnya Ibu sudah naik ini. Bu minum amplodipin dulu Bu. Enggak Pak, enggak perlu saya. Enggak Pak, saya enggak naik tensi saya Pak. Buat dua kami Pak Bom Bom, kan bisa dibuat dua kiri kanan kan? Buat kiri kanan. Ah, ini baru mantap. Ini Pak Bom Bom ini. Ini dia bikin ini dia bikin. Kelihatan Bu, balik kamera boleh, balik kamera. Jadi jangan kau apa-apakan kami. Kami nggak bisa kayak Enggak gitu. di balik kamera boleh, boleh ke barat. Dulu aku cari dulu yang apa itu. Ada ku kirim sama kau. Semua ada di HP ku ini. Sena, cari dulu di kamar itu, ikut simpan apa? Surat-surat apanya si Rudi nih. Kemarin di bawah apa ini aku letakkan. Jadi Pak Bom Bom, dia ini memang raja tipu. Dibilangnya di situ rumah itu jadi rumah panti asuhan. Raja tipu, tunjukkan dulu buktinya, baru nanti orang ini menilai saya raja tipu atau enggak. Di sini bukan orang on semua. Kayak di tempat si Reda, kau bisa lah Ya, Ibu harus ikhlas, membuktikan. Pak Bom Bom. Ini apa lagi nih? Ini Ibu juga, Ibu Francisca juga nggak tahu apa-apa tentang saya, hujat-hujat saya di roomnya Reda. Harus buktikan, saya nggak pernah curi uang anak Batak. orang ini memang begitu Pak Bom Bom. Berbeda. Iya. Dengar Pak Bom Bom ya. Kemarin Pak Bom Bom yang mengatakan bahwa Rudi Yohanes yang mengajak Pak Bom Bom untuk menggalang dana untuk anak Batak, ya kan? Waktu di live Bapak bilang uang itu Bapak kirim ke rekeningnya Rudi Yohanes. Iya, untuk galang untuk peradilan. Tapi Iya, uang itu. tidak masuk di saya, Bu. Kenapa Ibu juga ikut-ikut orang bilang Itu saya fitnah curi dia tuh. dana? Itu nggak boleh, Bu. Itu bisa dituntut itu loh, Bu. Loh, Pak, saya nggak bilang Bapak beri dana. Saya bilang Pak Bom Bom mengatakan di live-nya. Saya tidak bilang Bapak mengambil ya. Iya, tapi kan ada Ibu Reda bilang sih, nanti kami tunjukkan bukti. Bom curi dana, uang anak Batak. Terus bom curi dana, uang 160 juta. Di situ kan Reda kan mulutnya besar. Terus bom 10 juta apalagi uang dari mana? Ibu mengiyakan di situ. Nah, itu kan sudah penistaan. Bom bukan pendeta. Ibu tahu dari mana kalau bukan sependeta? Ya? Jangan gitu dong, Bu. Ini surat pernyataan dia. Kita sikat di sang debater. Ayo Bu, sikat sang debater Bu. Buktikan Bu. Jangan melebar kemana-mana. Iya. Ini dia suratnya. Satu biar dinilai orang. Silakan. Tunggu ya. Sena. Orang ini yang hakim. Aku akan diam, suruh mereka membahas. Silakan. Apakah itu merugikan GBI dan menguntungkan aku? Silakan. Pak, Satu-satu dulu, satu-satu. Saya bacakan. Surat penyerahan serah terima surat tanah. Saya yang bertanda tangan ini, Rudi Yohanes, pekerjaan YouTuber Sang Dewi Pater. Ya, aku nggak mau hoak-hoak.
dengan ini secara sadar dan penuh keikhlasan menyerahkan sebidang tanah atas nama Rudi Yohanes dengan ukuran 20 meter kali 52,5 meter yang terletak di Jalan Ampera Ujung, Kelurahan Pematang Kudu, Kecamatan Mandau dengan surat SKGR nomor 00205 dan melepaskan semua hak atas tanah tersebut. Adapun tanah tersebut diserahkan kepada jemaat GBI Kairos. Tanah ini adalah tanah wakaf yang tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa diganti nama atas nama siapapun. Dengar ya. Dan saya juga dengan ikhlas akan membangunkan gereja di atas tanah tersebut dan juga jadi milik jemaat GBI Kairos. Kewajiban jemaat Kairos tidak bisa mengganti atau menghilangkan dua ornamen yang terletak di lokasi gereja. Yang satu tugu nama GBI Kairos, yakni batu pertama yang saya letakkan, dan yang kedua di dalam gedung gereja. Jadi begini, surat pernyataan ini ditandatangani 5 Agustus 2023 di atas meterai, ya. Dapat dari mereka. Diam kita berdua. Siapa yang mau berpendapat silakan. Surat tanah itu masih atas namaku, belum balik nama lo. Ingat poin-poinnya tadi kalian kan? Silakan, kami diam berdua. Matikan mic diam bom, matikan mikku, silakan. Pak Bom. Taunya Pak Bom, tahu kita semua ya. Dia mengajak kami ada yang bukan ini, bukan yang 8, yang 6. Sudah itu dulu dibahas. Siska, itu dulu dibahas. Ada 6 di sini yang 8 tidak ada ke notaris ya. Yang 6 ada ke notaris. Wajarlah kami. Makanya Siska, satu-satu kita bahas, jangan lompat-lompat. Setuju kalian satu-satu kan? Oke, sekarang surat penyerahan itu dulu kita bahas. Judulnya surat pernyataan. Silakan. Matikan mic-mu. Tunggu dulu. Apalagi mau ditunggu. Nggak usah kau kampanye, biar orang tuh menilai, Siska. Kau pembohong kau. Kau yang pembohong, dari tadi bilang pembohong. Sudah kau bacakan, kau akui. Iya, betul suratnya itu. Surat ini Biar mereka menilai. Sekarang tolong kalian nilai isi surat itu. Silakan diam dulu kau Siska. Satu-satu. Diam dulu. Silakan. Matikan dulu mic-nya Pak Bom. Mute dulu. 6 poin itu ada. Poin ketiga itu. Mute dulu Pak Bom, mute dulu. Tidak pernah 6 poin langsung 8 itu. Tidak. Mute. 6 duluan. Ya, mute dulu Pak Bom, mute. Satu-satu dulu dibahas. Surat itu dulu yang tadi, surat pernyataan. Surat pernyataan dulu Pak Bom, matikan dulu mic-nya. Mana Pak Bom ini? Halo? Mute dia, mute aku. Silakan. Matikan. Oke. Aku cari kemarin video kan waktu dia bersaksi di depan. Oh ya, sudah keluar surat izin panti asuhan. Rumah anak terang itu, rumah anak terang itu asal botohamu itu adalah saya katanya sudah keluar surat izin panti asuhan. Mana anak-anaknya? Mana? Itu video loh, itu video loh. Itu di YouTube. Coba nanti ada aku bikin nanti di TikTok. Mana anaknya? Anak panti asuhannya mana? Berapa M itu disumbangkan orang untuk membuat itu? Yayasan atau panti? Mana pantinya, Rudi? Jawab. Jangan banyak kali kau bacot, kau mengapain aku. Aku ini rumahku, biar tidak sebesar rumah kau tidak pakai kolam renang. Hei, bukan dari donasi ya. Masih bisa kukuliahkan anak aku. Aku tanya, mana lebih bagus berutang daripada penipu? Ku bilang sama kau kan, menipu. Kau sindir-sindir aku di Facebook kau. Iya. Ku tanya sama kau kan. Kau bilang nggak ngerti kau, sudah kuakapkan pendeta apa dibilang pendeta saya mana maulah mengasih kalau hanya mau jadi milik pribadi. Hei, siapa bilang mau jadi milik pribadi? Rapat kita di rumah pendeta, tidak
ada dibilang pendeta, tidak ada dibilang pendeta mau jadi rumah pribadi. Saya larang anak saya, si Joshua, sekiranya mau dijadi milik pribadi, saya larang, saya tidak mau. Itu dibilang pendeta ya. Tidak ada dibilang pendeta itu mau jadi rumah pribadinya, atau milik pribadinya. Diajak kok kan ke notaris untuk menandatangani, untuk buat surat perjanjian di notaris. Apa mau kau bolak-balik lagi cerita? Banyak kali tipu-tipu kau. Kau pikir orang bodoh? Di rumah pendeta kita rapat ya. Diajak untuk, malah aku bilang baguslah ke notaris kita bawa ini. Dia buat perjanjian. Ya. Atas nama GBI Kairos. Semua jemaat pun tidak mau itu atas nama pribadi, biar kau tahu. Tapi apa? Kau putar balikkan semua. Kau yang tidak mau, pura-pura kau bawa rapat. Rupanya hanya supaya jangan nampak tipu kau tuh, otak kotor kau tuh. Jujur kau minta itu dana itu untuk apa? Untuk pembangunan kan? Rumah gereja GB Kairos, bukan untuk gereja kau kan? Banyak kali kau ungkit-ungkit lagi. Kau dikirim istri kau ke WA aku. Francisca, mantan dewan, menyuruh orang membongkar gereja. Nanti saya jaga-jaga. Mau kau jaga, mau kau apakan. Itu gedung gereja GB Kairos. Bukan gerejanya Rudy Iskariot. Paham kau? Aku mau kau tantang-tantang. Nah, suka-suka kau lah. Itu wakaf, tidak tahu kau arti wakaf. Baca, kukirimnya sama kau kan. Sebenarnya tidak bisa lagi kalian kau apakan lagi itu tanah itu, karena sudah kau tanda tangani di atas meterai. Dan keturunan kau pun tidak bisa menuntut itu, karena sudah ditanda tangani. Baca. Banyak kali lah cerita gereja berkedok Injil. Itu baca Rudi, baca. Sekarang tidak ada tertutup semua mengenai ini. Buka apa arti wakaf. Bagaimana wakaf itu diberikan? Apakah bisa ditarik? Apakah bisa bagaimana? Baca. Tapi kau kuliah hukum. Serasa kau paling pintar di dunia ini. Semua tidak ada yang tertutup, terbuka semua. Baca. Ya, para donatur bisa mempertanyakan. Ya, bisa mempertanyakan donasinya kemana, peruntukannya kemana. Sebenarnya kau minta donasi itu untuk rumah ibadah, kau harus ada izin. Tapi macam mana lah? Yang di dalam itu dipikirnya uang kau, rupanya donasinya. Donasi, kau minta donasi, bukan uang pribadi kau. Masalah gereja, ada si penipu minta sok-sokan di depan mimbar mengatakan mau membangun gereja, mewakafkan tanahnya. Iya betul, bukan mani. Iya betul. Tapi itulah, dia sudah ditolak. Kuasa paralegalnya ditarik sama si putra. Karena dia kan belum legal. Dia kan masih semester 7. Sudah suka-suka hatinya. Sama dia uang, dia mengatur. Padahal PH-nya atas nama kantor PH-nya siapa? Si putra. Dia mengatur.
Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi itu adalah salah satu dari sekian banyak penderitaan yang dialami oleh Rudi Iskariot. Dan sebenarnya dia harusnya bersyukur. Dia harusnya bersyukur karena apa yang pernah dia lakukan mulai mendapatkan ganjarannya, teman-teman. Ini masih di dunia. Daripada kamu alami nanti di akhirat. Dan sebenarnya Allah sangat cinta dengan Rudi Iskariot. Allah pertemukan dia dengan orang-orang pintar. Allah pertemukan dengan orang-orang yang bisa menjelaskan Islam dengan baik kepada dirinya. Dan dia sendiri sudah melihat bagaimana ajaran Kristen itu sesungguhnya. Dia sendiri mengakui bahwa orang Kristen itu jauh lebih jahat daripada Islam. Dia sendiri mengakui seandainya Indonesia mayoritas Kristen bakal lebih sadis, bakal lebih ganas. Jadi segalanya sudah dia ketahui. Tetapi yang sayangnya teman-teman, kekayaan masih menutup mata dia. Masih menutup matanya. Bahkan kemarin dia bilang apa? Oh, saya mau mualaf. Tapi dengan syarat-syarat dia harus dapat uang. Dia harus dapat hal yang lebih. Ya, harus dapat harta benda yang lebih daripada saat dia jadi apologet Kristen. Jadi masih berkutat soal uang, teman-teman. Ya, secara pengetahuan agama ini orang sudah tahu kebenaran. Rudi Iskariot sudah tahu kebenaran. Tetapi yang jadi masalah, harta dunia masih menutup matanya. Sangat disayangkan. Saya nggak tahu apakah dia pikir usianya akan panjang, sehingga dia pikir nanti, udahlah, saat saya sudah tua saja baru saya tobat. Saat saya sudah sakit-sakit, nanti baru saya bertobat. Saya masuk Islam. Sudah telat. Sudah telat kalau kamu berpikir seperti itu. Karena orang-orang seperti itu, kalaupun masuk Islam, ya saya nggak yakin. Saya nggak yakin imannya itu benar. Orang yang masuk Islam menunggu mengumpulkan kekayaan dunia. Nggak akan pernah dapat kesempatan. Saya sudah lihat, teman-teman. Oh, udahlah, nanti saya tobat waktu udah tua. Meninggal duluan. Meninggal muda. Atau nggak sampai tua, apa yang dia inginkan nggak tercapai-capai. Karena apa, teman-teman? Mengejar harta itu seperti meminum air laut, teman-teman. Makin diminum, makin haus dahagamu. Coba lihat orang yang serakah dengan kekayaan dunia. Apakah dengan bertambahnya harta, dia menjadi puas? Enggak, makin serakah, teman-teman. Coba lihat itu. Orang yang dibutakan oleh harta, yang mencari harta dengan cara membabi buta, itu makin buta. Babi buta, buta lagi dia. Udah kaya, nggak cukup kaya. Rampas harta orang, celakai orang, serobot tanah orang. Banyak kan? Apakah dia kekurangan? Enggak, sampai meninggal pun. Ya, sampai meninggal pun kalau dia gunakan dengan baik, uangnya nggak habis-habis. Saya ambil contoh. Orang yang punya aset 1 triliun, teman-teman. Kalian bayangkan 1 triliun ya. Dia buang setengah asetnya jadi uang cash misalnya. Asetnya tinggal 500 M, uang cashnya 500 miliar. Umur 30 lah kita bilang. Ya. Sampai umur 170 tahun lagi. Kamu harus habiskan 500 miliar selama 70 tahun. Bayangkan. Apakah itu kurang? 1 tahun lah kita bilang. Ya, kamu pakai berapa? 1,5 miliar sampai 2 miliar. Masa kurang? Habiskan 1,5 sampai 2 miliar dalam 1 tahun, masih kurang gitu. Oke? Dalam 1 bulan ya, hitungannya 1 bulan itu. Karena kamu punya harta sampai 500 miliar. Ngeri nggak, teman-teman? Ya. Kamu pakai 1 tahun 10 miliar pun, bayangkan 1 tahun 10 miliar. Ya. 30 tahun baru berapa? Baru 300. Halo? Itulah saya bilang kalau orang ya sudah dibutakan, udah serakah gitu. Semua mau diambil. Padahal toh ujungnya juga kita tinggalkan kok. Oh, tapi untuk anak, kalau anakmu anak berbakti. Saya lihat banyak, teman-teman ya. Karena mungkin kalian tahu sendiri lah, kalau Chinese itu kan termasuk agresif. Agresif sekali dengan yang namanya harta dunia. Saya ketemu banyak sekali konglomerat, orang-orang kaya, teman-teman ya.
kerjanya tuh sadis. Lawan disikat semua, Semua untuk apa? Untuk keturunan. Begitu anaknya, waduh, parah teman-teman. Saya punya kenalan, ya, bapaknya salah satu konglomerat di Medan. Dia tuh gila dulu. Dugemnya teman-teman, bukan Jakarta ya, bukan Medan ke Jakarta atau Medan ke Singapura. Medan ke Cina. Malam dugem di Cina, besok pagi pulang. Ya. Hari ini sore berangkat ke Cina teman-teman, siang berangkat ke Cina, pesawat jam 2, jam 3 gitu. Nyampe di Cina dugem. Subuh-subuh pulang lagi. Saking banyaknya duit. Tapi apa yang terjadi? Otaknya ngaco. Ngomong sama dia nggak nyambung, teman-teman. Kita ngomong A, tiba-tiba ngomong B. Udah putus sarafnya. Keluarga berantakan. Ya. Keluarga berantakan. Anak tunggal lagi masalahnya. Anak tunggal. Bapaknya betapa sedih tuh. Bapaknya, aduh. Ya dulu bapaknya juga termasuk sadis ya. Semi-semi mafia juga bisnisnya gitu. Apa? Nggak ada kan? Ujung-ujungnya nggak ada. Bukankah salah satu kenikmatan adalah mempunyai anak yang peduli dengan orang tua, anak yang berbakti? Salah satu yang buat saya takjub dengan Islam, saya melihat banyak sekali anak-anak ya dari kalangan Muslim itu benar-benar berbakti sekali kepada orang tua. Beda dengan sebelah. Kalian lihat itu yang di gereja-gereja orang tua. Betul nggak? Mana anaknya? Kan mereka selalu bilang gini, oh ya gereja sekarang yang banyak datang orang tua. Anak-anak muda nggak mau ke gereja. Oke, yang jadi pertanyaan, kenapa anaknya nggak mau ngantarin bapak mamanya, nggak mau nemani bapak mamanya? Bukankah itu hari Minggu? Hari Minggu waktunya keluarga. Halo? Bukankah hari Minggu itu saatnya ya kamu bawa orang tuamu sama anakmu yang kecil, sama-sama ke gereja, selesai gereja kita ngumpul tempat makan dan sebagainya. Bukankah itu yang indah? Bukankah itu kenikmatan? Ya, bisa berkumpul dengan keluarga. Umat Muslim walaupun miskin, tapi di rumah ngumpul, ngobrol sama orang tua. Mereka kaya, tapi sibuk masing-masing. Orang tua sibuk nyari duit, anaknya sibuk dugem, sibuk pacaran, sibuk yang aneh-aneh gitu. Coba lihat, ya, harta ada, tapi nggak ada nggak ada ininya, kebahagiaannya teman-teman. Begitu juga dengan Rudi Iskariot. Ya, dia punya sekarang rumah hasil menipu rumah anak terong. Dia punya usaha gereja dari menjual GBI Kairos. Tapi kita lihat teman-teman bagaimana hidupnya. Apakah bahagia? Ya, dia sendiri yang tahu. Teman-teman. Satu persatu kamu akan mendapatkan balasan dari segala yang kamu buat. Dan menurut saya Rudi Iskariot itu masih sangat disayang. Dia dapat balasannya di dunia. Seharusnya segera bertobat, ya, bertobat nasuha, akui kesalahanmu, ya, terima balasan-balasanmu, dan ya segera mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan lagi barometermu, wah kalau saya masuk Islam saya dapat apa ya? Apa yang bisa saya terima ya? Apalah ini teman-teman. Selalu soal uang gitu. Kalau ngomong sama mereka selalu apa pembahasannya? Wah kamu ya, mualaf, jadi susah kan, jadi gini kan, apalah. Kita aja nggak pernah peduli dengan yang gituan teman-teman. Kalau kita bicara kekayaan, waktu di sebelah, jujur lebih enak. Secara materi lebih berkecukupan, tapi lebih bahagia nggak? Enggak teman-teman. Di Muslim jauh lebih bahagia. Untuk saat ini saya bisa berkumpul dengan teman-teman, ya banyak hal yang bisa saya lakukan, ada damai, ada sejahtera di situ. Bahkan salah satu yang saya cukup takjub itu kayak Kores, teman-teman. Kores itu manusia yang kalau Chinese bilang tian pu tahu, teman-teman. Hari-hari nggak mau tahu gitu. Tapi tetap hidup, tetap dijaga oleh Allah hidupnya gitu kan. Tetap dijaga walaupun orangnya nggak punya perencanaan. Kores itu nggak punya perencanaan masa depan dia siap mati kapanpun. Tapi masih Allah jaga. Gitu. Kayak Kores aja masih Allah jaga, kenapa kita enggak? Yang masih bisa berpikir untuk perencanaan dan sebagainya gitu. Ya kita ambil yang bagusnya gitu. Jadi sekali lagi mereka mungkin ya akan menang dari sisi kekayaan. Tapi apakah ada kesejahteraan, adakah kenikmatan? Ya silakan kalian tanya ke mereka. Saya udah pernah cerita ya, saya kenal salah satu konglomerat yang kalau saya ngomong kalian semua
Ya, kalian semua pasti tahu. Kalau nggak tahu tuh udah kebangetan. Karena produk dia, perusahaan dia tuh ya sangat terkenal di Indonesia. Sangat terkenal. Saya ketemu tahu apa? Lagi pelayanan dia. Ini kita nggak bahas iman ya. Ini kita bahas dia lagi pelayanan di gereja, nyusun kursi. Udah tua gitu. Saya tanya, mana anaknya gitu kan? Gimana keluarga? Tiba-tiba dia cerita. Anaknya 2, teman-teman. Dia punya 2 anak. Satu saat kuliah di Amerika dia belikan Ferrari. Karena sayang, karena bangga dengan anaknya gitu kan. Dibelikan Ferrari, kecelakaan, meninggal. Anak pertama meninggal. Anak kedua, ya pakai obat-obatan sampai konslet. Nah, ini orang yang berbeda ya, bukan yang tadi yang pertama. Ini sama, konslet juga anaknya. Kebanyakan ngobat, konslet. Ngomong nggak nyambung. Apa yang dilakukan si bapak? Ya sudah, dia cari kedamaiannya sendiri dengan melakukan pelayanan di gereja. Karena menurut dia hidup dia hampa. Harta benda dia punya, tidur nggak bisa. Ya, dia tidur nggak bisa tidur. Jadi dia setiap hari konsumsi obat, teman-teman. Obat tidur. Supaya bisa tidur dia pakai obat. Nggak ada damai. Saya lihat banyak ya, orang-orang tua yang di Muslim luar biasa. Salah satu yang kita cukup dekat ya, salah satu adalah penonton dari dunia diskusi ini, salah satu pendukung kita juga. Beliau nih, wah luar biasa, sama istri jalan-jalan terus, road trip, ya punya teman yang kurang lebih lah bisa ngikuti mereka juga, road trip ke Bali, road trip ke NTT, kemana-mana. Saya bilang itulah kenikmatan Pak, minggu kumpul sama keluarga gitu kan. Udah umur 70, 69, tahun ini 70. Makan juga masih bebas, masih sehat, muka segar, mau kemana-mana bisa gitu kan. Semangat sekali, ya ngajak ngopi tuh. Jadi kalau kita dulu kalau kami bilangnya gini, kalau butuh makan gratis kami ke daerah beliau gitu. Ya kami ke daerah rumah beliau, samping-samping rumah beliau tuh ada kafe gitu kan, nongkrong di situ gitu. Beliau tuh luar biasa gitu. Saya bilang itulah kenikmatan. Banyak orang umur 60, 50 pun, ya 50 udah nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Udah badannya tuh beberapa lama sekali sakit terkapar gitu. Ya, ada masa-masa dia harus rehat gitu karena badannya udah nggak bisa. Aduh, dengan apa ya? Kalau kita tanya kenapa bisa muka segar, mukanya bisa fit gitu kan? Ya karena air wudhu. Ya bangun tepat waktu karena subuh udah bangun, kan gitu. Subuh udah bangun, jadinya apa? Fit badan. Kita dapat udara pagi yang sangat bagus. Ya, jadi kalau sholat subuh itu kenapa bagusnya itu di masjid? Karena kalau di masjid kan kamu keluar rumah, kamu hirup udara pagi yang masih sangat baik. Ya kalau di rumah kan jadi nggak hirup, cuman hirup AC gitu. Nah, jadi memang kalau bisa ada rumah tuh lumayan dekat ke masjid lah. Karena kalau jauh juga kan subuh-subuh mikir juga kan mau ke masjid, bawa kendaraan, bahaya gitu. Tapi kalau rumah sama masjid mungkin dengan jalan kaki udah nyampe, ya mungkin sholat subuhnya akan lebih sering di masjid. Itu salah satu yang saya pelajari juga. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.